Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman yang berbahagia. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita keselamatan serta kesehatan sehingga dapat berpresentasi pada kesempatan ini. Yang saya hormati kepada Ibu Miss Meiliana Nur Fitriani, MVD, selaku dosen mata kuliah ISBD, serta yang saya banggakan teman-teman sekalian. Saya, Puja Mutiara Harunisa, akan berpresentasi pada siang hari ini, yang mana pada presentasi siang hari ini akan membahas mengenai pengaruh teknologi terhadap perkembangan anak. Sebelum ke materi, saya mau nanya kepada kalian, sejauh mana sih kalian tahu tentang iptek? Apa sih iptek itu menurut kalian? Nah, kalau menurut saya, iptek itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari ilmu teknologi yang mencangkup penemuan baru yang bersangkutan dengan perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Nah, itu menunjukkan bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, bagaimana pengaruh perkembangan iptek di Indonesia saat ini? Nah, menurut saya, kemajuan iptek saat ini menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Mengapa sih suatu negara selalu membutuhkan perkembangan iptek? Nah, karena manusia bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Iptek juga membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan membuat akses terhadap informasi, komunikasi, dan pelayanan kesehatan lebih mudah dan memperkuat daya saing melalui inovasi dan peningkatan produktivitas. Slide ke-1, langsung saja ke latar belakang tentang iptek. Iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengalami banyak perkembangan dan ini merupakan hasil dari usaha manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Iptek akan menjadi sangat bermanfaat bagi kita semua tanpa harus mengorbankan salah satu pihak. Termasuk, game online merupakan sebuah wujud perkembangan teknologi pada era globalisasi saat ini. Hampir semua orang sudah pernah mengakses game online. Hal ini disebabkan mudahnya untuk mengakses game online hanya diperlukan sebuah FC, personal komputer, ataupun smartphone yang terhubung dengan jaringan internet sudah dapat menikmati game online internet. Mengubah teknologi komunikasi secara massal di mana semua orang dari seluruh penjuru dunia dapat terhubung asalkan memiliki akses internet. Selanjutnya ada beberapa teori tentang iptek yang saya ambil. Iptek menurut para ahli, 1. Menurut Iskandar Ali Syabana, 1980, teknologi telah dikenal manusia sejak jutaan tahun yang lalu karena dorongan untuk hidup lebih nyaman, makmur, dan sejahtera. Jadi, sejak awal peradaban sebenarnya sudah ada teknologi, namun masih belum digunakan. Karena istilah teknologi itu berasal dari tench atau cara, logos atau pengetahuan, jadi teknologi diartikan pengetahuan tentang cara. Pengertian iptek menurutnya adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat. Sehingga seakan-akan kita memperpanjang, memperkuat atau memperlebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia.
Dua, menurut Rain Bryans yaitu 1937, iptek ini dasar-dasarnya mencakup semua alat, mesin, peralatan, perlengkapan, senjata, perumahan, pakaian, transportasi, dan komunikasi perangkat, dan juga keterampilan yang akan memungkinkan kita sebagai manusia bisa memproduksinya. Dan selanjutnya, ketiga, menurut Ursula Franklin 1989, teknologi sebagai cara praktis untuk menggambarkan bagaimana kita semua sebagai manusia membuat hal-hal di mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia, termasuk diantaranya proses yang meningkatkan nilai-nilai tambah. Dan produk yang digunakan dan dihasilkan untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja struktur atau sistem mana proses dan produk itu dikembangkan dan digunakan. Slide selanjutnya yaitu manfaat iptek. 1. Mempermudah seseorang dalam mendapatkan berbagai hal. Kita dapat dengan mudah mendapatkan berbagai hal. Barang-barang yang kemudian sulit kita dapatkan di satu daerah dengan mudah kita dapatkan melalui belanja online. Hal ini menjadi suatu bukti nyata perkembangan iptek. Media komunikasi juga dapat dengan mudah serta mudah kita dapatkan. Bandingkan dengan zaman dahulu di mana iptek tak sehebat sekarang. Kedua, membantu suatu penyelesaian permasalahan manusia. Umumnya, setiap manusia kemudian memiliki masalah yang sama, yaitu mengenai bagaimana pemenuhan kebutuhannya. Kemajuan iptek juga turut menjawab semuanya. Kebutuhan hidup sendiri juga lebih sehat dan mendapat dari kemajuan teknologi kedokteran yang demikian pesatnya. Ini dapat memenuhi pangan dengan mudah karena hadirnya berbagai teknologi pertanian yang semakin canggih. Selanjutnya, yang ketiga, kehidupan menjadi lebih maju. Dibandingkan dengan masa primitif, masa modern kemudian telah sangat berbeda jauh dari segi berpakaian, bagaimana cara memenuhi kebutuhan pangannya, tentang bagaimana seseorang berkomunikasinya, bagaimana juga pengobatan yang dilakukannya, bagaimana suatu pangan yang dapat dipenuhinya, bagaimana seseorang juga mengorganisasikan manusianya. Sejauh ini semuanya menuju ke arah yang lebih maju. Tentu hal ini kemudian tak terlepas dari perkembangan iptek yang ada saat ini. Yang keempat, yaitu mempermudahkan dan mengoptimalkan bisnis dengan kehadiran iptek. Maka memulai bisnis dapat kita lakukan tanpa modal serta di rumah. Kita hanya memerlukan koneksi internet serta perangkat yang menunjang koneksi, lalu hanya dengan menggunakan HP dan bisa pula menggunakan laptop atau komputer. Kamu sudah bisa menjual berbagai macam produk dagangan. Jadi, jangan pernah ragu untuk memulai bisnis online. Kelima, komunikasi menjadi lebih mudah. Zaman dahulu, untuk berkomunikasi pun dengan orang lain pastinya dilakukan dengan cara mendatangi kediaman seseorang serta berkomunikasi secara langsung. Nah, namun saat ini berbeda, kita dapat berkomunikasi dengan seseorang yang berbeda tempatnya dengan sangat mudah. Kita bahkan dapat saling bertatap muka walaupun tidak berada di tempat yang sama. Inilah kekuatan iptek yang mengagumkan kita sebagai warga Indonesia. Di setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Kemajuan iptek banyak jenisnya. Salah satunya adalah internet. Sebuah survei menunjukkan bahwa lebih dari 19% remaja di Indonesia kecanduan internet akibat dari kemajuan iptek tersebut. Berikut adalah data dari dampak buruk pengaruh iptek. Pada tahun 2012, jumlah anak kecanduan game ada 45,3% dari 3.264 siswa. Pada tahun 2013, lembaga menangani 17 anak yang kecanduan game. Dan pada tahun 2016 ada 42 anak yang kecanduan game. Dan pada tahun 2017 semakin banyak lagi, sekitaran
143,26 juta atau 54,68% anak di usia 13-18 tahun mencapai 75,50%. Perangkat yang paling banyak mengakses internet ada 44,16% dan pada tahun 2018 sampai sekarang mengungkapkan sebanyak 93,52% penggunaan e-sosial secara individu pada usia 9-19 tahun. Sementara itu, berdasarkan catatan RSJ Cisarua Jawa Barat, pada bulan Januari hingga Februari 2021 ada 14 anak alami kecanduan gawai yang menjalani rawat jalan. Sementara pada tahun 2020, rentang bulan Januari sampai Desember, total ada 98 anak yang menjalani rawat jalan gara-gara kecanduan gawai atau game. Spesialis psikiater anak dan remaja RSJ Cisarua Lina Budianti mengatakan usia anak paling muda yang pernah menjalani perawatan jalan karena kecanduan gawai, yakni usia 7 tahun. Untuk yang termuda itu 7 tahun. Dia juga murni kecanduan gawai karena kurangnya pengawasan dari orang tuanya. Rata-rata keseluruhannya yang dirawat jalan di usia 7-15 tahun. Selanjutnya, dampak positif iptek. Dampak positif iptek diantaranya 1. Dapat meringankan berbagai masalah yang telah dihadapi oleh manusia. Contohnya, siaran televisi. Siaran televisi asalnya menggunakan sinyal analog yang kemudian dapat ditangkap dengan antena biasa. Namun sekarang muncul teknologi di TV atau televisi digital yang akan menangkap sinyal digital berupa bit data informasi, sama halnya dengan streaming YouTube, hingga gambar menjadi lebih jernih jika dibandingkan dengan televisi sinyal analog tersebut. Kedua, dapat membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah serta cepat. Contohnya, internet. Jika dahulu internet hanya dapat digunakan untuk browsing saja atau berkirim email, tetapi saat ini internet sudah dapat digunakan untuk mengembangkan bisnis. Misalnya saja menjual produk di marketplace, mempromosikan produk, dan lain-lain sebagainya. 3. Dapat mengurangi pemakaian pada bahan-bahan alami yang semakin kesini semakin langka. Contohnya di bidang industri. Contohnya perkembangan iptek pada dunia industri diantaranya adalah jika pada zaman dahulu untuk memproduksi produk kemudian membutuhkan banyak tenaga kerja, namun saat ini sudah banyak industri yang telah menggunakan mesin ataupun robot. Hal ini tentunya dapat menghemat biaya serta mengurangi resiko kesalahan pekerjaannya. Dengan dampak negatifnya mengurangi banyak tenaga kerja karena diganti dengan robot atau mesin pun. Yang terakhir yaitu 4. Iptek juga akan membawa manusia ke arah yang lebih maju dan modern. Contohnya teknologi. Seiring dengan perkembangan zaman, muncullah jaringan 4G yang lebih cepat. Dampaknya dari perkembangan jaringan ini mulai bermunculan perusahaan berbasis startup seperti diantaranya Grab, Gojek, Uber, dan berbagai marketplace lainnya. Hingga saat ini muncullah kembali yang terbaru yaitu 5G serta diprediksi semakin berkembang lagi. Jadi gunakanlah teknologi sesuai dengan kebutuhan dan harus bijak dalam menggunakannya, terutama pada anak-anak yang kemudian menjadi peran penting orang tua untuk mengawasinya. Jangan sampai menimbulkan berbagai dampak negatifnya atau yang bisa merugikan si anaknya tersebut. Dan selanjutnya yaitu dampak negatif. 1. Dapat merusak moral, di mana internet dapat menjadi media iptek yang turut mempengaruhi moral dari seseorang, seperti misalnya pada konten yang berbau negatif dan yang lain sebagainya. Kedua, perkembangan iptek yang kian pesat dan banyak dimanfaatkan, namun di samping itu banyak sekali polusi pencemaran yang dihasilkan dari perkembangan iptek tersebut. Dan yang ketiga, dapat membuat orang menjadi semakin malas. Karena iptek juga memiliki tujuan untuk mempermudah serta memanjakan manusia. Jadi manusia akan semakin malas sebab telah ada teknologi yang dapat menggantikan dirinya bekerja, bahkan bisa memudahkan seseorang terkena penyakit.
Dari yang terakhir yaitu 4, kurangnya kreativitas, di mana anak tersebut kebanyakan main dengan handphone daripada main terhadap temannya sendiri. Selanjutnya yaitu sebab atau faktor yang dialaminya. 1, kurangnya perhatian dari orang-orang terdekat, maksudnya itu yakni bahwa mereka berpikir jika mereka mampu menguasai keadaan maka mereka merasa bahagia jika mendapatkan perhatian dari orang-orang terdekatnya, terutama ayah dan ibunya. Dalam rangka mendapatkan perhatiannya, seseorang akan berperilaku yang tidak menyenangkan hati orang tuanya. Karena dengan berbuat demikian, maka orang tuanya akan memperingatkan dan mengawasinya. Yang selanjutnya yaitu 2, faktor lingkungan, maksudnya perilaku seseorang tidak hanya terbentuk dalam keluarga, tapi saat di sekolah bermain dengan teman-temannya, yaitu juga dapat membentuk seseorang. Artinya meskipun seseorang tidak dikenal terhadap game online di rumah, maka seseorang akan kenal dengan game online karena pergaulannya yang ada di sekelilingnya. Yaitu ketiga, pola asuh yang kurang, yakni maka sejak dini orang tua harus berhati-hati dalam mengasuh anaknya karena kekeliruan dapat pola asuh, maka suatu saat anak yang kekeliruan perilaku orang tuanya. Yang keempat yaitu emosi kurang terkontrol, yakni orang tua dengan memanjakan anaknya dengan fasilitas. Nah, itu akibatnya kecanduan yang sangat memungkinkan terjadi. Anak yang tidak terkontrol biasanya akan berperilaku over. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu solusinya. 1, dapat menjalin silaturahmi. Nah, kita yang tadinya jauh sekarang jadi dekat. 2, mencari komunitas yang positif yang sering melakukan pertemuan di dunia nyata. Dan yang terakhir yaitu perlunya penegakan hukum yang berlaku dengan dibentuknya polisi internet. Nah, di mana itu terbentuknya polisi internet karena dapat membiasakan kita untuk bisa memberikan yang terbaik untuk yang dilakukan kita sendiri. Jadi kita jangan sementang-mentangnya kita itu punya game, tapi kita harus bisa mengaturnya. Tidak sampai kita bisa memberikan itu menjadi dampak yang buruk. Nah, sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.